Febriansi. Hadir, Bu. Sri Yulan. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Kita masuk ke pembelajaran kali ini yaitu tasawuf falsafi. Di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, pengertian tasawuf falsafi. Oke, sebelum lanjut, ada yang tahu pengertian dari tasawuf falsafi? Tidak, Bu. Oke. Tasawuf falsafi adalah aliran dalam tasawuf yang mengajarkan tentang ajaran mistis dan pemikiran filosofis. Ajaran ini menekankan pentingnya pengetahuan, pengalaman spiritual, dan memahami hakikat Tuhan, manusia, alam, Oke, diulang ya. Tasawuf falsafi adalah aliran dalam tasawuf yang mengajarkan ajaran mistis dan pemikiran filosofis. Ajaran ini menekankan pentingnya pengetahuan, pengalaman spiritual, hubungan spiritual dan memahami hakikat Tuhan, alam, dan manusia. Melalui rasio, logika, dan jiwa serta pengalaman mistis. Oke, kita masuk di poin kedua, perkembangan tasawuf falsafi.
mengintegrasikan pemikiran filosofi Yunani dan tradisi intelektual Islam. Sementara itu, secara umum tasawuf falsafi juga berkembang pada abad 13 sampai 15 Masehi. Dengan tokoh-tokohnya seperti Ibnu Khaldun dan Al-Jili yang mulai memberikan kontribusi besar pada pemikiran tasawuf falsafi, termasuk di tokoh-tokoh beserta ajarannya. Tokoh-tokoh beserta ajarannya yang pertama itu tokohnya Al-Hallaj. Yang pertama, Al-Hallaj. Beliau lahir di Tur, tepatnya di Iran pada tahun 858 sampai 922 Masehi. Beliau mengajarkan tentang ungkapan mistisnya, yaitu Ana al-Haq, yang artinya saya adalah kebenaran, yang mencerminkan bahwa pandangannya tentang antara kesatuan Tuhan dan manusia. Beliau juga menekankan pentingnya pengalaman mistis hubungan langsung dengan Tuhan dan cinta ilahi. Yang kedua, Al-Farabi. Beliau juga mengembangkan konsep kota ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf dan menekankan pentingnya pengalaman mistis sebagai kebahagiaan tujuan hidup.
sebagai tujuan hidup. Kita masuk di poin ke 4. Contoh yang keempat. Yang keempat yaitu Al-Ghazali. Keempat Al-Ghazali. Yang keempat yaitu Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus, tepatnya di Irak pada tahun 1058 sampai 1011 Masehi. Ajarannya yaitu menekankan pentingnya pengalaman mistis dan introspeksi untuk mencapai pengetahuan sejati akan Tuhan. Yang kelima yaitu suara. Tokoh yang kelima yaitu Suhrawan. Beliau lahir di Barat pada tahun 1155 sampai 1191 Masehi anak-anak. Beliau mengajarkan tentang mengembangkan pemikiran iluminasi yang berargumen bahwa yang kelima yaitu Suhrawan. Beliau lahir di Suwaran pada tahun 1155 sampai 1191 Masehi. Ajarannya yaitu beliau mengembangkan pemikiran iluminasi yang berargumen untuk mencapai pengetahuan sejati terhadap cinta ilahi. Oke. Mungkin itu saja materi kita pada siang hari ini anak-anak. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengevaluasi materi tentang tasawuf falsafi. Di sini ada yang bisa jelaskan pengertian tasawuf falsafi? Ya, silakan. Tasawuf falsafi adalah aliran dalam tasawuf yang menggabungkan antara ajaran mistis dengan pemikiran filosofis. Nah, berikan aku sama anak-anak. Oke, pertanyaan kedua yaitu coba sebutkan tokoh-tokoh beserta ajarannya minimal 3 tokoh. Saya yang bikin Febriati. Yang pertama yaitu Al-Halan. Ajaran beliau dikenal dengan ungkapan mistis yaitu Ana al-Haq. Saya adalah kebenaran, yang mencerminkan pandangannya tentang kesatuan antara Tuhan dan manusia. Yang kedua yaitu Al-Farabi. Ajaran beliau tentang mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Ajaran beliau yaitu memandang jiwa sebagai entitas yang dapat mencapai kesadaran